Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan praktikum yang kelima mata kuliah data mining, di mana di dalam pertemuan ini kita mempelajari modul 5 yaitu regression, di mana saya mengambil referensi dari www.cse.msu.edu untuk praktikum kali ini. Apa itu data mining? Data mining merupakan teknik modeling untuk memprediksi kuantitatif yang memiliki value target atribut. Tujuannya pada praktikum kali ini adalah to provide, menyediakan example, contoh untuk penggunaan regression yang berbeda dari metode-metodenya menggunakan package library scikit-learn, lalu mendemonstrasikan permasalahan untuk model overfitting karena atribut yang berkorelasi pada data yang nanti kita pakai. Yang ketiga adalah mengilustrasikan bagaimana regulasi dapat digunakan untuk mencegah model overfitting. Baik, tools yang kita gunakan masih sama, yaitu adalah Google Colabs. Di mana nanti saudara silahkan mempraktekkan seperti biasa, yaitu ada input 1, ya, yang berbicara mengenai synthetic data generation. Ini akan mengilustrasikan bagaimana linear regression itu bekerja. Ini linear ya, garis linearnya itu. Kita pertama-tama akan mengenerate random satu dimensional vektor untuk memprediksi pada variabel prediksi ya, prediktor X dari uniform distribution, di mana nanti responnya adalah variabelnya Y, itu Y, adalah respon variabel yang memiliki linear relationship hubungan linearnya dengan X yang merupakan variabel prediktor berdasarkan following equation, yaitu Y sama dengan min 3X plus 1 plus epsilon. Di mana epsilon ini merupakan koresponden untuk correspond to random noise sample from Gaussian distribution dengan rata-rata 0 dan standar deviasi adalah 1. Data yang kita gunakan itu adalah NumPy random seed. Seed di sini memiliki nanti ada satu number generation variable seed-nya, di mana insight-nya terbanyak dari 200. Datanya terdiri dari 200 data. Nah, ini nanti yang nanti saudara praktekkan. Ada input 1, terus multiple linear regression. Nah, ini harus kita baca ya. Gimana kita akan mengilustrasikan penggunaan Python scikit-learn untuk to fit up multiple linear regression MLR model, di mana nanti ada training set X, Y. Multiple linear regression atau MLR ini adalah desain untuk kita belajar fungsi regresi, fungsi X, W di sini, di mana X transpose di situ dikali W ditambah W0 dengan minimizing following loss function given a training set. Nah ini ya, ini adalah rumusnya, di mana W adalah slope dan W0 adalah intercept yang merupakan koefisien regression. Nah, pemberian input dataset di sini nanti step by step-nya. Yang pertama adalah split the input data into their respective training and test set. Nah, ini nanti ada test set dan training. Fit multiple linear regression to the training data, lalu apply the model pada test data, mengevaluasi performance dari model yang nanti kita buat menggunakan multiple linear regression tadi, post processing, menggunakan visualisasi dari model yang fit ya, yang pas. Step pertama adalah input data seperti ini. Nanti silakan nanti dipraktikkan menggunakan Google Colab seperti biasa ya. Kita buat new notebook seperti itu. Lalu step yang kedua,
input 3 ini. Nah, ini step yang ketiga ini. Nah, kita membuat ini regression prediction dari data tesnya, lalu mengevaluasi performance-nya data tesnya. Nah, ini di sini ada root mean square error, R square. Nah, apa maksud dari nilai ini? Kita cari root mean square error. Root mean square error 1,04. Root mean square error ini ya, RMSE adalah frekuensi penggunaan pengukuran pada perbedaan di antara nilai keduanya dari sampel population values-nya, yaitu predicted by model atau estimator pada value observers. Nah, ini. Oke. Di sini ada dua ya, root mean square deviation atau root mean square error ya. Ya, ini rumusnya sama, ini seperti ini. RMSD represent the square root of the second sample moment of the difference between predicted values dan mengobservasi value-nya atau quadratic mean of this difference. Nah, ini deviasinya ini disebut residual ketika kita menghitung performa dari data yang berlebih pada sampel, di mana kita biasanya memperkirakan dan memanggilnya error atau prediction error ketika kita menghitung out of sample. Nah, ini RMSD is measure of accuracy. Nah, ini mengukur akurasi lalu membandingkan forecasting atau prediksi errornya dari model yang berbeda untuk particular dataset dan tidak di antara dataset. Nah, itu ya. RMSD is always non-negative and value of null almost never achieved in practice would indicate a perfect fit to the data. In general, a lower RMSD is better than higher one. Nah, jadi semakin dia mendekati 0, berarti dia semakin bagus seperti itu. R square 0,443. Kita lihat R square. Nah, ini penghitungannya seperti itu. Ini adalah visualisasinya, comparing true and predicted value for the test set. Lalu, post-processing, di mana ada slope dan intercept, yang nilainya slope adalah minus 3,24 dan interceptnya adalah 1,08. Nah, predicted function-nya dia menggunakan Y sama dengan min 3,24X ditambah 1,08. Di sini untuk memberikan nilainya. Nah, ini ya, slope itu dimasukkan dalam sini nanti. Nah, intercept, nah dimasukkan di dalam sini berdasarkan dari rumus yang tadi kita gunakan, yaitu apa? Y sama dengan mana tadi? Min 3X plus 1 plus epsilon tadi. Oke. Efek pada atribut yang berhubungan di sini kita akan mengambil sebuah contoh, kita ilustrasikan bahwa bagaimana presence of korelasi atribut dapat memberikan dampak untuk performance model regressionnya tadi. Secara spesifik, kita akan meng-create 4 additional variable yaitu X2, X3, X4, dan X5. That are strongly correlated with the previous variable X created in section 1.5. 1.5 berarti yang tadi ini tadi. Yang ini ya. 1.5. Where are you 1.5? Ya ini tadi. Nah. Hubungan di antara X dan Y ini remains the same as before. We then fit Y against dibandingkan the predictor variable adalah X ya, dan dibandingkan their training and test
set error. Nah, ini harus saudara nanti praktekkan. Nah, sampai nanti inputan yang keberapa ini? Wah, inputan yang keberapa ini? Wah, luar biasa praktikumnya. Sampai summary ya. Inputan yang ke-15. Saudara nanti silakan praktek menggunakan Google Colabs ya. Lalu yang dikumpulkan apa? Bukan pengerjaannya tetapi laporannya. Dokumen Google-nya ya. Nah, jadi nanti ada beberapa ini. Ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah synthetic data generation. Nanti bagaimana penjelasan yang sudah saudara praktekkan, analisanya. Jadi ya, saudara mempraktikkan apa synthetic data generation. Lalu multiple linear regression, bagaimana saudara membuat dengan kata-kata sendiri penerapan multiple linear regression dengan inputan ada berapa? Satu, cara-caranya ada step 1 sampai 5 yang saudara nanti praktek bagaimana pemahaman saudara mengenai multiple linear regression. Nah, silahkan nanti dibuat sampai 5.3 mengenai apa? 5.4. Nah, 5.4 itu mengenai apa? 5.5 itu mengenai apa? Penjelasannya. Terus 5.6 hyperparameter selection dengan cross validation. Nah, itu sampai 5.6. Jadi penjelasan saudara nanti adalah dari 5.1 sampai 5.6 saudara mengimplementasikannya bagaimana pemahaman prakteknya. Paham ya? Jadi nanti laporannya seperti itu untuk pertemuan kelima. Dari 5.1, 5.2 sampai 5.6. Penjelasan saudara seperti apa dalam pemahaman regression tadi. Yang saya contohkan ya. Itu mahasiswa semuanya yang saya banggakan untuk pertemuan praktikum pada pertemuan data mining yang kelima ini. Saya akhiri. Jangan lupa jika nanti ada kesulitan ataupun ada yang ditanyakan, saya menginginkan saudara untuk bisa kontak atau diskusi lewat pertemuan, setiap pertemuan. Maksudnya apa? Saudara lihat di sini, saya share screen lagi. Jadi setiap pertemuan praktikum ini, nah ini saudara harus apa? Silahkan nanti bertanya jika ada kesulitan ataupun nanti yang ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Jadi jangan kontak lewat Telegram maupun WA saya. Seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Jika nanti ada kesulitan langsung saja di sini. Diskusi praktikum ini buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sama. Paham ya mahasiswa semuanya ya. Diskusi praktikum adalah diskusi jika saudara nanti ada yang ingin ditanyakan maupun nanti saya akan bertanya mengenai praktikum saudara. Paham ya? Jadi komunikasinya tidak hanya satu arah antara saya dengan saudara saja, tapi saudara pun bisa bertanya di situ. Tidak usah takut untuk mengemukakan pertanyaan, buat new discussion di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, seperti ini kan, data quality issue yang saya berikan, nah ini silakan nanti dilakukan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, buat new discussion. Ataupun nanti bisa reply di bawah sini. Itu ya mahasiswa. Untuk pertemuan praktikum pertemuan yang kelima ini, kita kurang satu pertemuan lagi ya. Jangan disia-siakan untuk pertemuan praktikumnya. Terima kasih. Jika nanti ada yang ditanyakan, buat new discussion di diskusi pertemuan praktikum kelima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.